Perkenalkan, saya Caleb Samuel Seba, absen 22, kelas 12 IPS 5. Saya akan menceritakan sebuah novel sejarah pribadi. Novel sejarah pribadi saya. Caleb Samuel Seba dilahirkan di Juwana, Kabupaten Pati pada 14 Agustus 2004. Nama tersebut ide dari ayah saya yang diambil dari buku kitab suci kepercayaan agama saya, yaitu Kristen. Nama tersebut memiliki arti, yaitu Caleb adalah orang kepercayaan dan gagah berani. Lalu ada Samuel yang memiliki arti yaitu mendengar dari Tuhan. Dan Seba artinya sumpah atau 7 Seba dalam bahasa Inggris, yang merupakan nama sumur di daerah Lembah Gerar yang dicatat dalam Alkitab Ibrani. Ibu saya adalah seorang pengurus rumah tangga yang setiap harinya mengurus keluarga dan rumah. Sejak kecil, ayah selalu mendidik saya dengan keras. Tujuan beliau baik agar dapat membantu meningkatkan kecerdasan emosional dan kemampuan memecahkan masalah anak. Dalam benaknya ada harapan setinggi langit yang ia gantungkan pada saya. Pekerjaan ayah sebagai wira swasta nyatanya bisa membawa saya hingga jenjang sekolah menengah atas ini. Meskipun pada prosesnya saya harus rela meluangkan waktu saya untuk membantu ayah dalam mengemas barang hasil karya ayah saya, hitung-hitung untuk tambahan uang jajan harian. Tahun 2006 adalah tahun di mana saya, saudara, ibu, dan ayah tinggal di kota Semarang dan menetap di perumahan daerah Tembalang, yaitu di Gang Merah Sari. Saya mulai menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak SOS Children Village yang berjarak sekitar 3 km dari rumah. Sejak kecil, saya setiap hari diantar jemput oleh ibu menggunakan sepeda motor, sehingga saat berangkat ke TK pun saya merasa diringankan oleh kendaraan transportasi bermotor. Saya bukan anak manja, meskipun sering diantar jemput menggunakan sepeda motor. Setelah 2 tahun di TK, saya melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar Santo Antonius yang lokasinya tidak jauh dari TK. Setelah lulus dari Taman Kanak-kanak, saya beserta keluarga pindah dari rumah, yang dimana tempat tersebut disuguhi dengan pemandangan sawah hijau yang cantik. Sering kali saya beserta teman-teman tetangga berpetualang mengelilingi sawah tersebut. Terkadang juga sering kali mandi di sendang bersama. Lulus dari TK, saya melanjutkan studi di SD Bulusan yang jaraknya sekitar 600 meter dari rumah saya. Saya merasa senang telah diterima dan disambut baik oleh guru dan teman-teman. Terima rapor pun tiba. Orang tua saya memutuskan untuk memindah ayah saya ke SD Antonius. Rasa bahagia tidak terkira memenuhi rongga dada. Saya tidak menyangka akhirnya bisa masuk SD Antonius. Kemudian studi saya berjalan lancar. Setiap hal yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah pasti dipenuhi ayah dan ibu. Saya memanfaatkan fasilitas yang diberikan ayah dan ibu untuk belajar sebaik mungkin. Saat di SD, saya memberanikan diri untuk
mengikuti ekstrakurikuler di bidang olahraga, yaitu basketball. Mata pelajaran favorit saya dulu, siang sampai sore saya bermain dengan teman agar bisa jadi jago dan juga untuk menghilangkan rasa gabut. Guru olahraga pun mulai melirik potensi saya dan kawan-kawan dalam bermain basket. Dicarilah lawan sparring yang dimana saya menolak untuk ikut bermain, dikarenakan saya memiliki riwayat penyakit sesak nafas. Walaupun bermain tanpa saya, hasilnya pun tidak pernah mengecewakan. Saat kelas 5 SD, saya, saudara beserta ayah ibu memutuskan untuk pindah rumah dan sekolah, dikarenakan ayah ingin menemani nenek yang tinggal sendirian di rumah. Didaftarkanlah saya di SD Raja Wali, diterimalah saya di sana. Jadilah siswa baru di Raja Wali. Mulailah berkenalan dengan teman satu persatu. Semakin banyak mengenal mereka, semakin nyaman saya dengan mereka. Setelah 6 tahun di sekolah dasar, aku melanjutkan studiku di sekolah menengah pertama, dan di sana saat berada di SMP pun saya membiasakan diri saya untuk mandiri dan tidak mengandalkan orang lain agar mulai terbiasa. Ayah mulai membebaskan saya untuk melakukan apa yang saya inginkan, asalkan saya harus menjaga kesehatan saya dan menghindari apa yang sekitarnya saya dapat membuat penyakit saya. Dan kemampuan memecahkan masalah anak. Dalam benaknya ada harapan setinggi langit yang ia gantungkan pada saya. Pekerjaan ayah sebagai wira swasta nyatanya bisa membawa saya hingga jenjang sekolah menengah atas ini. Meskipun pada prosesnya saya harus rela meluangkan waktu saya untuk membantu ayah dalam mengemas barang hasil karya ayah saya, hitung-hitung untuk tambahan uang jajan harian. Tahun 2006 adalah tahun di mana saya, saudara, ibu, dan ayah tinggal di kota Semarang dan menetap di perumahan daerah Tembalang, yaitu di Gang Merah Sari. Saya mulai menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak SOS Children Village yang berjarak sekitar 3 km dari rumah. Sejak kecil, saya setiap hari diantar jemput oleh ibu menggunakan sepeda motor, sehingga saat berangkat ke TK pun saya merasa diringankan oleh kendaraan transportasi bermotor. Saya bukan anak manja, meskipun sering diantar jemput menggunakan sepeda motor. Setelah 2 tahun di TK, saya melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar Santo Antonius yang lokasinya tidak jauh dari TK. Setelah lulus dari Taman Kanak-kanak, saya beserta keluarga pindah dari rumah, yang dimana tempat tersebut disuguhi dengan pemandangan sawah hijau yang cantik. Sering kali saya beserta teman-teman tetangga berpetualang mengelilingi sawah tersebut. Terkadang juga sering kali mandi di sendang bersama. Lulus dari TK, saya melanjutkan studi di SD Bulusan yang jaraknya sekitar 600 meter dari rumah saya. Saya merasa senang telah diterima dan disambut baik oleh guru dan teman-teman.
Terima raport pun tiba. Orang tua saya memutuskan untuk memindah ayah saya ke SD Antonius. Rasa bahagia tidak terkira memenuhi rongga dada. Saya tidak menyangka akhirnya bisa masuk SD Antonius. Kemudian studi saya berjalan lancar. Setiap hal yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah pasti dipenuhi ayah dan ibu. Saya memanfaatkan fasilitas yang diberikan ayah dan ibu untuk belajar sebaik mungkin. Saat di SD, saya memberanikan diri untuk mengikuti ekstrakurikuler di bidang olahraga, yaitu basketball. Mata pelajaran favorit saya dulu. Siang sampai sore saya bermain dengan teman agar bisa jadi jago dan juga untuk menghilangkan rasa gabut. Guru olahraga pun mulai melirik potensi saya dan kawan-kawan dalam bermain basket. Dicarilah lawan sparring yang dimana saya menolak untuk ikut bermain, dikarenakan saya memiliki riwayat penyakit sesak nafas. Walaupun bermain tanpa saya, hasilnya pun tidak pernah mengecewakan. Saat kelas 5 SD, saya, saudara beserta ayah ibu memutuskan untuk pindah rumah dan sekolah, dikarenakan ayah ingin menemani nenek yang tinggal sendirian di rumah. Didaftarkanlah saya di SD Raja Wali, diterimalah saya di sana. Jadilah siswa baru di Raja Wali. Mulailah berkenalan dengan teman satu persatu. Jika semakin banyak mengenal mereka, semakin nyaman saya dengan mereka. Setelah 6 tahun di sekolah dasar, aku melanjutkan studiku di sekolah menengah pertama, dan di sana saat berada di SMP pun saya membiasakan diri saya untuk mandiri dan tidak mengandalkan orang lain agar mulai terbiasa. Ayah mulai membebaskan saya untuk melakukan apa yang saya inginkan, asalkan saya harus menjaga kesehatan saya dan menghindari apa yang sekitarnya saya dapat membuat penyakit saya kambuh. Teman-teman di sekolah menengah pertama tahu bahwa saya memiliki penyakit riwayat asma. Namun begitu, terkadang teman saya sering menjadikan sebuah candaan, dan akhirnya saya terbiasa dengan candaan tersebut. Memasuki kelas 8 semester 2, Corona memasuki negeri kami dan terpaksa harus melakukan pembelajaran online atau jarak jauh. Hal itu membuat kami senang dan juga membosankan. Selain libur disertai pembelajaran jarak jauh, untuk keluar rumah harus terhalang karena COVID-19. Untuk menghilangkan gabut, aku memikirkan solusi, yaitu membantu ayah di rumah, hitung-hitung untuk menabung atau tambahan untuk jajan. Kakek dan nenek dari ibu saya tiba-tiba terkena virus corona. Hal ini membuat saya, saudara saya, dan ibu saya harus merawat nenek, sedangkan kakek dirawat oleh bibi beserta keluarganya di rumah mereka. Nenek berhasil sembuh dari corona, sedangkan kakek tidak selamat dari corona. Kami keluarga besar terpaksa harus merelakan kepergian kakek. Saya dan saudara saya harus menemani dan jaga nenek di rumah dalam situasi apapun. Lulus sekolah menengah pertama,
Saya akhirnya mendaftar di sekolah menengah di atas, yaitu SMA Negeri 1 Juwana. Saya keterima di sekolah tersebut melalui jalur zonasi. Awal pembelajaran, kesan saya saat menggunakan Google Meet kurang puas, karena selain sinyal yang sering gangguan, materi yang dibawakan juga kurang begitu paham. Saat ada pemberitahuan di grup kelas, untuk pertama kalinya saya dengan kawan-kawan bertemu di perpustakaan untuk meminjam buku paket. Singkat cerita, pada saat tugas pramuka melalui daring, saya dan teman-teman melakukan tugas kelompok pramuka di aula Semaju. Di saat itulah saya bisa mengenal teman-teman, walau hanya beberapa. Tugas pramuka kelompokan selesai, saya dan teman-teman puas. Memasuki semester 2, siswa-siswi diwajibkan untuk melakukan pembelajaran jarak dekat menggunakan pembagian kelompok. Kelompok sendiri dibagi jadi 2 siswa, yaitu kelompok absen 1 hingga absen 18. Sedangkan kelompok 2 absen 19 hingga absen 36. Pada saat masuk sekolah, kelompok saya dapat bagian masuk di siang hari. Saya berkenalan di sana dengan teman-teman agar jadi akrab. Pembelajaran saat pertama kali masuk, guru mengenalkan diri mereka dan mengeluh kepada siswa karena siswa sering terlambat mengumpulkan tugas dan jarang mengisi absen lewat Google Classroom. Singkat cerita, ulangan pun dimulai. Para siswa diwajibkan masuk pagi. Waktu itu saya kelupaan bahwa saya belum mengambil kartu tes. Dan di hari itu sebelum tes, saya bergegas ke ruang guru untuk mengambil kartu ujian dari wali kelas. Singkat cerita, ulangan selesai, saya dan kawan-kawan langsung naik ke kelas 11. Awal masuk kelas 11 pun dimulai dengan perkenalan wali kelas, penjelasan tata tertib kelas, dan bersih-bersih kelas. Hari kedua dibentuk struktur kelas, regu piket, dan perjanjian kelas. Baru itu memang terasa berbeda karena seperti baru mengenal teman-teman. Saya pun di sana berkenalan untuk lebih akrab lagi. Sepulang sekolah, aku mencari aktivitas untuk menghilangkan gabut, yaitu aktivitas fisik, olahraga gym. Singkat cerita, ulangan kenaikan kelas dimulai. Saya dan teman-teman dinyatakan naik ke kelas 12. Liburan kenaikan kelas, saya dan teman-teman memutuskan untuk berlibur di pantai Jepara untuk menghilangkan rasa gabut. Memasuki kelas 12, saat pertama kali saya lihat kelas penuh dengan sarang laba-laba dan banyak debu di meja-meja. Teman-teman akhirnya memutuskan membersihkan kelas. Jam menunjukkan pukul 9, wali kelas masuk ke kelas dan menawarkan diri. Struktur kelas dibuat dan kerjaan membersihkan kelas belum kelar. Pekerjaan pun membersihkan pun dilanjutkan besok. Hari esoknya kelas dibersihkan dan akhirnya menjadi bersih. Hari Rabunya dibuatlah struktur regu piket. Sekolah berakhir, waktunya saya dan kawan-kawan berpulang. Pulang sekolah, saya makan lalu berangkat ke tempat gym untuk menghilangkan rasa gabut. Tujuan awal saya nge-gym yaitu menaikkan berat badan dan membangun sedikit otot. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.
Sekian video dari saya. Terima kasih.